Oke, Udah, oke siap. Bu. Oke, kita mulai ya. Kita masuk dulu langsung ke tugas satu ya. Tugas satu itu soalnya PTA dan PTB sepakat membuat kontrak kerjasama distribusi barang dengan ketentuan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Maksudnya, di dalam undang-undang itu tidak diatur secara khusus gitu ya, kontrak kerjasama distribusi barang tuh perjanjiannya harus seperti apa kan nggak ada diatur dalam undang-undang. Dan dalam kontrak, mereka menyepakati metode pembayaran unik yang hanya berlaku untuk kedua belah pihak. Ada 3 pertanyaan di tugas ini. Yang pertama adalah asas perjanjian apa yang tercermin dalam kasus ini? Yang kedua, dasar hukumnya apa? Yang ketiga, bagaimana batasan kebebasan berkontrak yang harus tetap dipatuhi para pihak? Kita bahas satu persatu. Soal pertama, pertanyaannya asas perjanjian apa yang tercermin? Jadi dari, gambaran kasus yang tadi sudah saya bacakan dan mungkin pasti rekan-rekan sudah ngerjain gitu ya. Asas yang tercermin dalam kasus PTA dan PTB ini adalah asas kebebasan berkontrak, gitu ya. Asas kebebasan berkontrak itu apa sih? Jadi asas ini menyatakan bahwa para pihak itu bebas membuat isi kontrak yang seperti apa, kamu mau, melakukan perjanjian dengan siapa, isi perjanjiannya tentang apa, bentuk kontraknya seperti apa, itu dibebaskan oleh para pihak dibebaskan untuk para pihak. Jadi memang di dalam KUH Perdata itu, mungkin kalau misalnya rekan-rekan ada yang hadir di minggu lalu, saya sudah jelaskan bahwa KUH Perdata itu, sifatnya terbuka, terutama di buku 3 yaitu yang membahas tentang, perjanjian. Terbuka ini maksudnya adalah karena di KUH Perdata tidak mengatur secara detail dan secara khusus jenis-jenis perjanjian, misalnya perjanjian, jual beli, maka perjanjiannya isinya harus seperti apa sih, apa-apa saja sih yang harus diatur, itu tidak diatur dalam KUH Perdata. Sehingga memang, dikembalikan lagi kepada para pihak, tapi tentunya ada, don'ts-nya ya, atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam kasus ini, kebebasan berkontrak ini terlihat jelas dari para pihak yang menyepakati bahwa adanya metode pembayaran unik yang sebetulnya tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi karena mereka para pihak telah menyepakati, maka secara hukum hal ini tidak jadi masalah. Kan kuncinya di dalam perjanjian itu yang penting para pihak sepakat, para pihak paham terkait dengan apa yang diperjanjikan, maka nggak masalah gitu ya. Seunik apapun metode pembayaran yang diatur oleh para pihak, asalkan kedua-duanya oke, paham, ya nggak masalah gitu, go ahead aja. Selanjutnya di nomor 2, dasar hukumnya apa aja? Dasar hukumnya itu adalah pasal 1338 ayat 1. Pasal ini bunyinya adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalau misalnya rekan-rekan kemarin kalau nggak salah pada saat saya ngoreksi ada yang, menjawab asasnya itu adalah Pakta Sanseverada. Memang pasal 1338 ayat 1 ini menggambarkan Pakta Sanseverada. Arti Pakta Sanseverada itu sesuai dengan isi dari pasal 1338, tapi kalau untuk konteksnya lebih kepada menitik beratkan kepada kebebasan berkontrak. Pakta Sanseverada nggak salah juga, tetapi itu adalah asas lain yang mungkin bisa menjadi hal kedua yang dibahas di dalam tugas, rekan-rekan gitu ya. Hal pertama memang harus, dibahas terlebih dahulu tentang kebebasan berkontrak, barulah kalau mau ditambahkan pembahasan tentang Pakta Sanseverada nggak masalah gitu ya. Jadi pasal ini memberikan kebebasan gitu ya untuk para pihak bikin perjanjian apapun, asal perjanjian itu dibuat secara sah. Nah, syarat sah perjanjian ini diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ini pasal dewanya orang hukum ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti sampai kalau rekan-rekan sudah lulus gitu ya, sudah, menyandang status sarjana hukum gitu ya, pasal ini jangan sampai lupa karena mau di kehidupan sehari-hari
Tutup pintunya. Bentar ya. Tutup pintunya.